Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 SSD. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum modul 8 ini. Pertama-tama tuh mari kita mulai. Pertama-tama kita tuh harus memanggil package-nya. Kita itu menggunakan library SLR. Habis itu kita menggunakan library Splinus. Setelah itu kita menggunakan library dari boot. Oke, mari kita bikin dulu library SLR. Habis itu library dari Splinus. Library dari boot. Oke, untuk Splinus ini untuk melakukan berfungsi untuk melakukan demonstrasi ya, melakukan demonstrasi atau analisis data. Splinus itu kan dari kata splinus, jadi spline gitu. Jadi untuk mengevaluasi seperti spline ini dalam pada analisis regresi. Untuk selanjutnya untuk boot ini untuk kan boot ini dari kata bootstrapping. Ini untuk mengevaluasi estimasi dari sampelnya itu. Nah, selanjutnya kita ngambil datanya itu dari set package. Kita menggunakan attach punya wage. Wage itu kan artinya gaji ya. Nah, wage nice. So, kita coba run dulu ini. Ini berhasil. Nah, ini artinya berhasil. Selanjutnya kita itu ingin menghasilkan nilai-nilai koefisiennya dari masing-masing data. Terus kita menggunakan fit like dari wage. Oke. Ini poly itu dari kata polinomial. Terus to h, 4 sampai data keempat, data wage. Terus itu koefisien, summary, fit. Oke, coba kita run apakah error. Sepertinya ada yang salah. Fit sama dengan lm wage poly. Nih, aduh salah. Nah, kita coba lagi. Oke. Di sini kita bisa mengetahui nih gitu loh, nilai dari masing-masing dari poly H4 dari 1 sampai dengan 4. Di sini kan kita dapat dari nilai standar errornya ini kan 0,7,728. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa itu nilai dari koefisiennya ini secara signifikan berbeda dari 0. Jadi antara variabel usia yang diubah polinomial order sampai 4 dan penghasilannya. Selanjutnya kita ingin mencari summary dari fit 2. Oke, kita coba ini aja. Terus kita ganti sedikit fit 2, kita ganti sini summary fit 2. Kita cek dulu. Oke.
bentar, data atau sama dengan T, atau sama dengan T. Oke, koma atau T sebentar. T, koma data sama dengan wage. Oke, kita coba cek lagi apakah error. Nah, di sini tuh menandakan ini tuh untuk melakukan regresi linear itu menggunakan fungsi lm. Ini tuh lm ini artinya itu linear model. Habis itu untuk model regresi ini untuk memprediksi nilai dari respons dari wake ini. Habis itu sebagai fungsi ini menggunakan variabel prediktor usia yang diubah menggunakan fungsi polinomial. Selanjutnya kita cari nilai dari koefisien summary fit-nya itu dari fit 2A. Kita ganti aja di sini, kita ganti ini 2A. Bentar, saya ngambil dari data saya sebentar. Kita ambil dari fit 2A ini. Fit 2A, kita coba custom. Ini masuk. Ini menandakan untuk nilai dari koefisien dari fit 2A ini pada rentan H nya itu pangkat 0 itu sebesar 2,2124. Untuk nilai koefisien dari H pangkat 2 itu min 5,63 dan H pangkat 3 itu 6,81. Jadi itu tiap dari koefisien H ini kan pangkat itu menandakan prediktor ya, jadi nilainya itu berbeda-beda. Selanjutnya itu kita ingin menentukan nilai dari koefisien dari fit 2B. Dari fit 2B kita cari di sini, kita ambil dari sini. Nah, masuk. Dari fit 2B kita coba di sini. Nice. Di sini nilainya itu untuk fit 2B nya ternyata tuh sama ya teman-teman. Coba saya cek, sepertinya ada yang salah. Koefisien coba di sini 2B nggak salah. Oke, sepertinya sama aja ya. Sini untuk nilai dari koefisien 2A dan juga koefisien dan nilai 2B ini sama. Oke, selanjutnya kita ingin mencari nilai dari agelims itu dari kata jadi ini itu untuk di sini itu untuk menentukan rentan usia dari data yang kita punya. Habis itu kalau untuk yang ini itu membuat urutan titik
usia yang diambil dari rentan yang kita punya yang tadi tuh, yang range-nya misalnya dari umur 1 sampai 4. Nah, maka di sini rentan range umurnya itu sampai 4. Selanjutnya itu yang ini itu kan dari kata predik itu untuk membuat prediksi dari penghasilan atau wage berdasarkan model regresi yang telah kita sesuaikan. Selanjutnya untuk sequence ini kita itu membuat atas dan juga batas bawah dari masing-masing prediksi. Oke, kita langsung ini dan kita langsung ke grafiknya. Di sini kan kita bisa lihat untuk batas atas dan juga batas bawah. Ini termasuk batas atas dan juga ada yang batas bawahnya. Jadi maksud dari data ini untuk garis yang warna biru ini merupakan polinomial dari derajat 4 pada wage atau penghasilan. Nah, sebagai fungsi pada umur habis itu kita dicocokkan dengan kuadrat kecil. Nah, selanjutnya untuk kan ini ada garis putus-putus tuh dikit tuh. Untuk garis putus-putus ini, ini menandakan interval dari selang kepercayaan pada 95%. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke teman saya. Di sini saya akan melanjutkan kode dari rekan saya. Sebelumnya kita perkenalkan, nama saya Ahmad Saidin Akbar dari ujung NIM 44. Yang pertama yaitu melakukan hipotesis tes untuk menentukan pangkat berapa yang akan digunakan. Kodenya yaitu phrase 2 sama dengan phrase dalam kurung fit 2 new data list dalam kurung ag grid true max abs predict 2 fit. Maka hipotesisnya yaitu 7.197798 Tes pada model ini kita melakukan fitting model dengan jangkauan dari linear ke pangkat 5 polinomial dan mencari model Y, sedangkan yang mana cukup menjelaskan hubungan dari wage dan ag. Lanjut, membandingkan p-value dengan model linear. Fit titik 1 sama lim wag ag det ini. Lalu yang kedua fit 2 mm ag2 data wag. Yang ketiga fit 3 lm wag poly ag 3 det wag, dan seterusnya sampai 5. Yang terakhir ANOVA fit 1 fit 2 fit 3 fit 4 dan 5. Kuadrat model 2 yang nilainya hampiran 0 kurang dari
1000, kurang dari 2,2 E-16, menunjukkan bahwa kecocokan linear T kuadrat model 2 dengan kubik model 3 yang sangat rendah, yaitu 0,001679. Menggunakan fungsi ANOVA, kita dapat memperoleh p-value ini secara lebih ringkas dengan mengeksploitasi fakta bahwa poli dalam kurung membuat polinomial ortogonal. Nanti 0,01, 0,01 dan 0,5, 0,1, 1. Lalu kode yang kedua yaitu memperoleh p-value secara lebih ringkas dengan eksploitasi. Kodenya yaitu coef summary fit tik 5. Outputnya yaitu intercept, estimate, standard error, t-value, PR lebih besar T, poli AG 51447 06785 3991 dan sampai minus 28. Di sini dapat dilihat untuk nilai polinomial 5 tingkat dengan nilai yang berbeda. Untuk AG 5 semakin tinggi, pangkat akan semakin kecil juga nilai dari t-value. Lanjut kode selanjutnya -11.983 kuadrat. Metode ANOVA berfungsi apa kita menggunakan polinomial ortogonal atau tidak, dan juga ketika kita lain dalam model juga. Yang selanjutnya yaitu membandingkan ketiga model dengan ANOVA. V.1 LMWG, DET-WG, ANOVA dan ANOVA ini ya. Dapat dilihat untuk nilai dari model berbeda-beda. Yang paling bagus itu digunakan pada signif kode 0. Dapat dilihat untuk 2 itu lebih bagus digunakan dibandingkan 3 karena nilainya lebih besar. Lebih bagus ketimbang 3, nilainya lebih besar. Fit GLM 1AG Poly AG4 Weak Family. Ini model regresi logistik polinomial. Gitaran. Nah, ini outputnya yaitu fit 1 lem 13. Nah, selanjutnya model selanjutnya yaitu menggunakan prediksi menggunakan fungsi prediksi. Nih, nilai prediksinya di sini. Fit list of 30 fit 1.1 lir LM seterusnya. Selanjutnya kode selanjutnya yaitu mendapatkan interval kepercayaan dengan metode transformasi. P fit express $fit dibagi
kurung 1 plus EXP predicts fit sebench logit jbench price $fit plus 2 kali price $SE fit lalu SE titik bench SP sebench logit dibagi dalam kurung 1 plus ESP dalam kurung SE plus bench logit, lalu kita enter. Muncullah output seperti ini, fit is of 30. Bahwa kita kembali menggunakan pembungkusan I dalam kurung untuk membuat variabel respon biner ini dengan cepat. Ekspresi Wax lebih besar 250 dievaluasi menjadi variabel logis yang berisi benar dan salah. Yang GLM memaksa ke biner dengan menyetel benar ke 1 dan false ke 0. Sekali lagi kita membuat prediksi menggunakan fungsi predict. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sofyan Faizal Arif dengan NIM 122450116. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya yaitu Sahid. Oke, mungkin di sini dari pertama dulu melanjutkan dari fungsi yang melakukan komputasi probability dengan memilih pilihan type response di dalam fungsi predict. Mungkin kita bisa jalan. Cannot double. Oke. Bentar. Nah. Kita bisa melihat plot di sini bahwasanya ada nilai yang dimana model tersebut kurang baik karena terdapat jarak yang sangat jauh antara garis siloid biru dengan garis putus-putus, atau tingkat kepercayaannya itu kita bisa melambangkannya itu dengan garis yang putus-putus ini. Putus-putus ini ada garis kepercayaan, dan garis yang biru ini kita bisa sebut juga dengan garis solid. Sumbu Y menunjukkan nilai peluang bahwa penghasilan di atas 250 USD pada umur ke X. Nih, kita bisa lihat di sini ada umur, dan di sini juga ada jumlah pendapatan yang dimana itu tuh harus lebih dari $250. Dan di sini kita bisa lihat dari tabel penghasilan dan rentang dari umurnya itu ada 4, atau modelnya itu ada 4. Di sini ada di 17,9 atau 33,5 itu terdapat 750. Sedangkan di 33,5 atau di 49 itu terdapat 1399. Dan di 49 atau di 64,5 terdapat 779 dan seterusnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat nih dari nilai yang dari matriknya sendiri itu. Nah, di sini kan tadi udah dibagi menjadi 4 ya, atau di kriteria di H-nya itu 4. Di sini terdapat estimate dari satu intercept, dari standar errornya juga kita dapat, t-value-nya, dan seterusnya. Membuat plot model Prince regresi dengan membuat matriks baris sesuai dengan terlihat pada model yang terbaik.
Nih, di sini kita bisa lihat bahwasanya banyak data atau yang mengumpul di sini itu berbentuk seperti ini. Atau kita bisa sebut juga dengan model splines ya. Atau di sini kita ada sedikit penghalusan dari fungsinya, di mana fungsinya itu nggak ini banget, nggak terlalu gunjel-gunjel gitu. Dan di sini kita bisa lihat dari pendapatan yang 3.000 ini terdapat 6 dengan notch-nya itu notch itu adalah nilai yang ada di tengahnya itu di 25, 40 sama 6. Di sini terdapat 6. Dan selanjutnya itu di DIMS HDF-nya dengan standar deviasinya itu 6 dan terdapat 6 juga. Lalu mungkin di sini dulu maaf. Fungsi cut juga secara otomatis memilih cut point pada usia di 3 3,5 di 4 dan 4,45 45,5 tahun. Dan di sini juga ada kategori usianya ya. Makanya kita bisa mengkat-katnya itu berdasarkan definisi yang udah kita bawa gitu. Makanya kita bisa lihat dari berapa sih kalau misalnya di rentang usia 17,5 sampai 33,5 tuh ada berapa orang yang penghasilannya lebih dari 250. Tapi ngeri ya, dia takut ya, bagus. Dan di sini kita juga bisa lihat dari plots yang udah kita cari ya. Di sini kita menggunakan Fleet atau kita bisa melihat yang tadi saya bilang yaitu adalah model splines. Model splines ini kita bisa lihat pencilan-pencilannya bahwasanya di sini udah mendapatkan model yang terbaik. Di sini kita telah menentukan simpul di usia 25. Nih, kan di usia 25. Mungkin kita lihat di usia 25, 40 sampai 60 menghasilkan spline dengan 6 fungsi. Spline ini berbentuk kubik dengan 3 simpul memiliki 7 derajat kebebasan. Derajat kebebasannya itu ini menggunakan sebuah intercept ditambah fungsi 6 basis. Kita juga dapat menggunakan opsi DF. Di sini kan kita bawahannya tuh ada kondisi DF untuk menghasilkan spline dengan simpul atau kuartil seragam dari data. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Randa Andrian Putra dengan NIM 12245,83 dari kelompok 3 SSD kelas RB. Di sini saya akan melanjutkan codingan yang telah rekan saya sebelumnya kerjakan. Oke, di sini saya akan pertama membuat atau melihat ya, bukan simpul pada persentil usia ke 25, 40 sama 60. Oke, jadi dengan cara dimension S ini kita umur ya. Nah, notes di sini apa? Artinya adalah simpul. Pada persentil 25, 40 dan 40. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dihasilkan spline dengan 6 fungsi dasar. Ini 6 ya. Oke, selanjutnya sama aja ya. Oke. Selanjutnya lihat atribut
sh f sama dengan max. Oke, jadi dari outputnya ini kita bisa lihat bahwa pada persentil usia ke 25, 40, dan 60 ini nilai dari simpulnya adalah 33,75, 42, dan 51 secara berurutan. Oke, selanjutnya kita mau membuat plot dari model regresi polinomial itu dengan metode smoothing spline. Kalau metode yang sebelum-sebelumnya udah kan sama kan saya. Kita buat variabelnya. Kita buat linear modelnya dengan wage ya, hasilan, lalu umur 4 dari dataset wage. Dataset wage ini diimport dari atasnya. Kita buat juga prediksinya, predik dari variabel di atas itu. Datanya dari list age dan age grade. Oke. Coba plotnya. Age wage x m age m x. Kolomnya kita warnai wage. Nah, abu-abu gelap ya. Kita buat juga lines dari si prediksinya ini. Jadi kita prediksinya ini, nilai prediksinya tergambarkan jadi sebuah garis. Nah, nanti garis ini enggak lurus ya, karena dia enggak linear, tapi non linear, polinomial. Age grade, grade 2, grade. Kita warnain warna merah ya, biar kelihatan tuh garisnya. Oke. Kita title-nya metode smoothing spline. Oke. Kita coba jalankan apakah aman. Oke, aman ya. Nah, di sini kita bisa lihat plotnya. Jadi dari plot ini itu kan kita tadi di awal membuat linear modelnya ya, menggunakan fungsi spline untuk memodelkan hubungan antara ya variabel usia sama variabel wage itu upahnya. Lalu dengan menggunakan fungsi spline nonlinear itu, modelnya bisa menyesuaikan pola hubungan antara kedua variabel tersebut. Jadi hasil prediksinya ini yang pred 2 itu kita tampilkan sebagai garis di dalam plot. Jadi bisa memudahkan untuk memahami pola hubungan sama tren itu nya antara usia dan upah gitu. Oke, kita lanjut ini. Kita lanjut fit age mix lalu F. Oke, kita coba run. Oke, ini ya 6,79. Nah, perhatikan bahwa dalam panggilan pertama yang smooth spline ini itu kita menetapkan df-nya 16. Nah, fungsi ini tuh kemudian menentukan nilai lambdanya. Lambda mana itu yang menghasilkan 16 derajat kebebasan. Dalam pemanggilan yang kedua ini, fit 2, kita memilih tingkat kehalusannya dengan cross validation di situ ya. CV cross validation dengan true. Dan akhirnya menghasilkan kita cek di sini fit 2. DF menghasilkan nilai lambda yang menghasilkan 6,8 derajat kebebasan.
Selanjutnya kita bakal melakukan regresi lokal ya, local regression. Dapat plotnya biar mudah dianalisis. Slim age lens checks and lokal 5 warna abu-abu gelap aja sama dark gray. Kita buat fit merah ya, garis. Nah, kita sini mau buat 2 line ya untuk dibandingkan. Oke. Lines right region 16 df 6 f kolom c red dan blue LTI 1 LED 2 cek dengan oke coba ini kita WD2 is not sama dengan 2 ya. Oke, ini dia. Kita dapat melihat ketika dia derajat kebebasannya 16 dan derajat kebebasannya 6,8. Oke, kita lanjut. Di sini mau membuat plot dari metode local regression ya. Age, weight, and X. Ya. 99 age cek kolom warnanya dark green sama lanjut sini metodenya local regression. Kita buat fit loss weight age dan datanya di wage. Oke, kita buat 2 juga wage age span ya di sini beda ya. Oke. Jadi kita buat garis lines age grade edit data frame age dengan age dan grade. Oke, koma kolom warna sama 2. Lanjut kita buat line yang kedua untuk yang fit 2 itu age grade edit fit 2 data frame age dan age grade. Kolomnya sini color ya, warna biru LWD. Oke, untuk right region C span dengan 0,2 tadi bedanya itu dengan yang sekitarnya sama 0,5. Color red dan blue. Sip. TY 91 92 cek 9 sekitaran semuanya.
Oke, sebentar ada yang error. Oh ya, sini nggak tutup dia. Sip. Oh ya, sini kurang S. Sip. Oke, sini ya berada. Legend top right, legend C. Span. Expected. Oke, kurang koma. Sini di mana kurang koma? Oh. Oh ya, sini. Sip. Coba jalankan. Nah, ini dia berhasil ya. Nah, jadi di sini kita udah melakukan regresi linear lokal menggunakan rentang. Span itu rentang 0,2 dan 0,5. Itu setiap lingkungannya terdiri dari 20% atau 60% dari pengamatan. Jadi kita bisa lihat semakin besar rentangnya yang 0,5 ini ya, perbedaannya dengan yang merah itu semakin halus ya, semakin halus. Kalau yang merah ini dia meliuk-liuk gitu. Oke, jadi semakin besar spannya itu dia semakin halus prediksinya, garisnya. Pustaka Lockheed juga dapat digunakan untuk menyesuaikan model regresi linear. Gitu. Ya. Sekian dari saya. Codingan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cross validation untuk regresi polinomial. Nah, teman-teman, kita buat dulu R-nya, yaitu kita akan melakukan cross validation, di mana kita buat dulu set randomnya, set seed-nya ke dalam 72. Sebenarnya ini bebas, tapi karena kita lebih ini 72 aja. Selanjutnya kita akan melakukan buat variabel dummy, yaitu kita sebut CSV untuk menampung nilai-nilai dari cross validation-nya. Nah, pertama-tama kita buat graph, karena kita akan melakukan 10 kali ulangan. Kita isi dulu dari data dummy, yaitu none 10, kita ulangi 10 kali. Nah, kemudian kita simpan si wedge H yang cut terbaiknya, yaitu cut wedge plus H, kita ini kan sama sekarang ininya itu ke 1 misalnya. Salah kita lakukan ulangan untuk I di dalam 1 sampai 2 sampai 10, karena 2 sampai 10 itu udah ada. Selanjutnya kita akan lakukan peluangan, yaitu kita cari wedge.cut yang terbaik. Wedge.cut yang terbaik itu kita melakukan cut variable cutnya, kita masukkan umur dari sini ini si wedge, kita cutnya 1, misalkan dari 2. Selanjutnya kita masukkan buat variable fit, yaitu model kita yang namanya validation dengan GLM untuk melakukan sebuah pemodelan. Kemudian kita gunakan variable data wedge. Kemudian kita masukkan edge.cut ya. Kemudian kita masukkan datanya wedge. Kita pakai data wedge. Nah, kemudian kita masukkan data ini. Kita masukkan ke CSV, kita cross validation. Si model kita ada di CLM dalam data kita wedge.
Kemudian model kita fit dan k-nya atau not-nya tuh kita lakukan 10. Kemudian kita bukan delta 1. Lihat apakah ada error. Aman. Kita soalnya agak lebih jelas, kita lakukan plot, yaitu kita plot variable x dari 2 sampai 10 dan variable y nya adalah CSV. Kita buang angka satunya. Kita misalkan variable x nya kita labelkan x nya itu ya cuts nya kan, kita cuts nya, kemudian kita y-lab nya kita labelkan ke dalam errornya atau yang kita cari minimumnya gitu, hasil dari cross validation. Kemudian tabnya adalah linear ya. Dan kita cari yang paling minimum alias yang paling bagus cutnya, kita masukkan ke dalam daemon, kita gunakan fungsi which atau kita memilih siapa yang paling kecil gitu. Kemudian .min karena kita cari yang paling kecil, kemudian kita pakai variable CSV kita. Nah, bentuknya kita buat poin di dalam poin menggunakan yang terkecil kita, gerakan daemon menggunakan data dari CSV kita cari yang paling kecilnya. Si daemonnya. Selanjutnya kita buat colornya, kita warnai dia dengan merah, akan begitu jelas. Kemudian kita ada besarkan sedikit dan patch pointnya kita atur di 20. Nah, kita beri nama ya ke si titelnya tuh gambar 2 sampai 10 scroll validation cross validate. Nah, sekarang kita jalankan, kita lihat dengan menggunakan cross validation siapa yang paling bagus. Kok 19 ya? Error, kita reset error dan jalankan semua lagi.
Kita lihat dulu pada blockchain seperti apa. Oh iya cok, errornya sih. Nah, bisa dilihat bahwa yang paling kecil adalah cuts di angka 8. Jadi menggunakan cross validation kita bisa melihat bahwa polinomial yang paling bagus adalah cuts yang angka 8. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kita akan gunakan grid untuk melihat apa sih yang paling bagus di tetap menggunakan cross validation. Kita buat dulu modelnya. Selanjutnya kita buat fungsinya, yaitu tekan lm.fit. Itu adalah fungsi dari linear, terus wedge. Kita gunakan cuts-nya, yaitu h dan angkanya 8 karena tadi yang paling bagus ada 8 di sini. Selanjutnya datanya adalah wedge besar. Kita gunakan limit itu kita range yang data ke edge dan kita gunakan grid. Grid itu kita buat yaitu urutan dari edge.lim yang pertama ke edge.lim yang kedua. Selanjutnya kita melakukan prediksi, yaitu trend. Kita lakukan predik menggunakan model kita, yaitu lm.fit dengan data frame adalah edge sama dengan edge.grid yang kita buat ini. Selanjutnya kita akan melakukan plot untuk melihat bagaimana sih hasilnya dengan cara plot datanya wedge, kemudian kita gambar dengan call-nya warna gray. Kita akan gunakan garis regresi, yaitu lines. X-nya adalah edge.grid yang kita buat tadi. Kemudian kita gunakan prediksi line-nya. Prediksi, kemudian kita warnai dia dengan dart edge. Kita green dan garisnya kita warnain 2 dan kita buat titelnya yaitu scatter plot dengan fitting line 108.
jadi bisa lihat dari datanya gini kita udah smoothin, dan yang terbaik adalah cut 8 itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita lihat si garis proyeksi kita dia mengikuti semua paling minimal dari data kita. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.